saya Friskayani Natalia Utasoid dengan NIM 222311083. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai model perencanaan pembelajaran. Menurut salah satu ahli, yaitu Trianto, pada tahun 2010, definisi model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Adapun fungsi model pembelajaran adalah satu, pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, pedoman bagi dosen ataupun guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran untuk memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita akan membahas salah satu model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning menurut Kandi pada tahun 2007 merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik di dalamnya dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode, sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sekaligus, siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Dengan begitu, dapat disimpulkan problem-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kita bahas yaitu ada 3 karakteristik problem-based learning yang saya temukan dari sumber media internet. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya permasalahan. Dalam hal ini, siswa akan mencari permasalahan tersebut untuk diselesaikan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa ataupun peserta didik. Dan yang terakhir, karakteristik siswa yang belajar dalam kelompok kecil sehingga mereka dapat berkolaborasi dengan teman lainnya atau siswa lainnya. Adapun langkah-langkah dari problem-based learning yaitu diantaranya pertama, orientasi pada peserta didik dalam memecahkan masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun secara berkelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis proses pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai keunggulan dan kekurangan dari problem-based learning. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dari problem-based learning. Yang pertama, kelebihannya yaitu peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, bisa memicu peningkatan aktivitas peserta didik di dalam kelas. Peserta didik dengan demikian akan terbiasa untuk belajar dari sumber yang lebih relevan. Kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan kondusif karena peserta didik tersebut sudah dituntut untuk lebih aktif. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang bisa memicu peningkatan aktivitas peserta didik tersebut di dalam kelas. Dengan demikian, peserta didik akan lebih kondusif dan efektif karena mereka sudah dituntut untuk belajar secara aktif. Selanjutnya, adapun kekurangan problem-based learning. Di antaranya yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi pembelajaran akan lebih lama. Dan yang kedua, bagi peserta didik yang belum terbiasa menganalisis suatu permasalahan, biasanya akan lebih enggan ataupun sulit untuk mengerjakan suatu permasalahan tersebut. Yang ketiga, jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terlalu banyak, guru akan lebih sulit untuk mengondisikan penugasan terhadap siswa. Sekian hasil pemaparan saya yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.